Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati. Selamat pagi, selamat menyambut hari karunia Tuhan. Harapan dan sukacita bahwa hari ini kita akan jalani dalam aktivitas bersama berkat-berkat Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita beranjak dan menjalankan aktivitas kita, sandarkan hidup dan nyatakanlah pujian syukur kita kepada Tuhan melalui saat teduh Renungan Harian Toraya untuk edisi Kamis 25 November 2021. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini. Jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk edisi Kamis 25 November yaitu dari Yehezkiel pasal 30 ayat 20 sampai 26. Yehezkiel 30 ayat 20 sampai 26. Mari saudara-saudara berdoa untuk pemberitaan firman. Sesungguhnya kami tidak bisa menjawab segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu luas dan lebar, panjang berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami hanya dapat menyatakan pujian dan ungkapan syukur dan mempersembahkan hidup kami untuk datang mensyukuri segala anugerah yang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk malam yang telah berlalu yang kami jalani dalam beristirahat. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami diliputi dengan berbagai harapan dan kerinduan, keinginan untuk beraktivitas dan menggapai cita-cita. Namun semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau telah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kami dan itu akan kami alami di hari ini. Olehnya itu Tuhan, teruslah tuntun dan bimbing kami lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Dan atas kuasa dan terang-Mu ya Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, ampunkan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Yehezkiel 30 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya, tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
Ada pepatah mengatakan demikian. Setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Hal ini dimaksudkan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan seseorang tidak ada yang abadi. Hidup memang seperti roda, kadang di atas, kadang pula di bawah. Itu juga paham-paham dari sebagian orang. Perikop yang kita baca pada kesempatan ini kembali mengulang berita tentang kejatuhan Mesir untuk mempertegas kepada Nabi, utusan Tuhan, bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Bahwa Tuhan akan mematahkan lengan Firaun dan tidak akan ada kesembuhan. Namun dia akan memperkuat lengan Nebukadnezar dan memberinya kemenangan atas Mesir dan sekutu-sekutunya. Orang Israel tidak akan berpaling lagi kepada Mesir untuk meminta bantuan. Sekitar tahun 588 sebelum Masehi, Raja Hofra dari Mesir mengirimkan pasukan untuk membantu Yehuda melawan Babel. Namun pasukan Babel berhasil mengalahkan pasukan Mesir. Raja Mesir yang dipatahkan tangannya melambangkan kekalahan total di pihak Mesir. Pasukan Mesir yang ditangkap dijadikan tawanan oleh Babel. Kejayaan Mesir sebagai negara dikuasa waktu itu berakhir. Tak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Mesir yang menganggap dirinya sama dengan Allah kini berakhir dalam kebinasaan. Menjadi sukses dan jaya bukanlah hal yang salah sepanjang tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Karena apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah sementara. Kerajaan Allah yang kekal haruslah menjadi fokus iman kita agar kita senantiasa terarah kepada hidup yang kekal yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus, penguasa kerajaan yang kekal itu. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Dengan sadar dan dalam iman kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah penolong kami. Engkaulah pengayom kami, pembela kami, sehingga kami beroleh damai dan sejahtera, bahkan dipenuhi dengan berkat-berkat. Kekuatan firman dan kuasa firman yang telah kami dengarkan di pagi ini akan memberi kami kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup dengan segala keberadaannya. Kami sadar dengan berbagai keadaan dan kondisi yang menekan kami. Kuasa-kuasa itu akan menjadikan kami dicobai. Namun kami memiliki kekuatan bahwa Allah mendampingi kami, Allah pengawal kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap kami yang mendengarnya boleh beroleh kekuatan sukacita untuk selalu bersandar pada Tuhan. Berdoa untuk hari ini kami tidak memiliki kuasa kekuatan, semata kuasa dari Tuhan yang akan melindungi kami, memberi kekuatan dan kesehatan. Kami bisa mengangkat aktivitas dan pekerjaan usaha semata-mata karena izin Tuhan, perkenan Tuhan atas kami. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang akan mengganggu kami Tuhan, terlebih kuasa-kuasa kegelapan, mara bahaya ataupun musibah. Berkati kami selaku satu keluarga, berkati sebagai ayah, berkati sebagai ibu juga anak-anak. Masing-masing tanggung jawab kami, kiranya kami lakukan dan angkat karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Juga berdoa buat anggota-anggota keluarga kami yang sakit, Tuhan berkati. Dan sekiranya Tuhan berkenan memulihkan mereka, biarlah ya Tuhan mereka beroleh kasih setia Tuhan dan menikmati pemulihan atau kesembuhan, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bapa di surga, berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemerintah. Sungguh banyak hal-hal yang berat dihadapi untuk tahun ini, namun kami percaya setiap masalah itu karena Tuhan yang memanggil mereka adalah wakil-Mu, sehingga dikaruniakan hikmat untuk bisa berpikir dan bertindak untuk kemakmuran bagi bangsa kami sendiri. Bapa di sorga, terima kasih. Kami terus untuk memberi diri melayani Tuhan melalui kesaksian pelayanan.
Berkatilah kami semua, kiranya semua pelayanan yang boleh diangkat sepanjang minggu ini terlebih hari ini, semuanya berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita jalani kehidupan kita. Satu kekuatan dan keyakinan Allah adalah sumber pertolongan kita yang akan selalu menaungi dan memperlengkapi kita dengan segala berkat-Nya. Untuk itu, marilah Ibu Bapa, Saudara-saudara, kita jalani hidup kita hari ini dengan penuh sukacita. Mari terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian dalam hari ini. Amin. Demikian ibadah kita, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.